Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas BES Indonesia 05 yang beranggotakan Ayu Fadila dengan nomor NIM 2110101002 dan saya Chanisa Fajrin yang dengan nomor NIM 2110101012. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Keuangan Digital Terhadap Kalangan Mahasiswa dan Pelajar. Bab 1 akan dibacakan oleh Ayu Fadila. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Keberadaan antara manusia dengan teknologi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan seiring dengan perkembangan teknologi. Kebutuhan masyarakat yang lebih menginginkan hal-hal praktis dapat mendorong dengan cepat pertumbuhan teknologi. Teknologi merupakan suatu peningkatan sarana atau cara-cara yang terbentuk dari pengetahuan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi masa kini bukan lagi hal yang dianggap asing oleh manusia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan teknologi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu aspek keuangan digital. Kemajuan teknologi yang ada mulai menggusur peranan uang tunai dalam sistem pembayaran. Seiring berjalannya waktu, penggunaan uang tunai mengalami beberapa kendala. Salah satunya dalam hal efisiensi. Kendala dalam hal efisiensi terlihat dari biaya pengelolaan dan pengadaan yang tinggi. Proses pembayaran menggunakan uang tunai juga dirasa memerlukan waktu yang cukup lama. Jika dilihat dari keamanan, maka transaksi cash memiliki risiko yang lebih tinggi. Melihat dari dua hal tersebut, maka Bank Indonesia menggalakkan gerakan nasional non-tunai, yaitu membiasakan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran secara non-tunai, yaitu dengan menggunakan uang digital. Selanjutnya akan dibahas oleh Ica. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 1. Apa saja yang termasuk dompet digital? 2. Fitur-fitur apa saja yang ada di dompet digital? 3. Kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan keuangan digital. Bisa di next yuk. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui apa saja yang termasuk dompet digital. 2. Untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada di dompet digital. 3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan keuangan digital. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaatnya terdiri dari 3, yaitu pertama, dapat memberikan wawasan mengenai finansial teknologi terhadap literasi keuangan. 2, dapat menginformasikan kemudahan menggunakan keuangan digital di kalangan mahasiswa, mahasiswi, atau pelajar. Dan ketiga, dapat menjadi bahan referensi di perpustakaan bagi para mahasiswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teoritis. Yang pertama ada deskripsi teori, yang kedua penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Yang pertama deskripsi teori mengenai dompet digital. Dompet digital atau e-wallet adalah suatu layanan elektronik yang berfungsi untuk menyimpan instrumen pembayaran. Selain itu, merupakan alat pembayaran yang menggunakan aplikasi dan juga uang elektronik. Dompet digital menampung dana dan juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran secara online antara setiap penggunanya. Berikut ini beberapa jenis layanan dompet digital yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada OVO atau GrabPay, merupakan dompet digital yang sempat dibekukan oleh Bank Indonesia. E-wallet dari Grab kini hadir kembali dengan nama OVO. GoPay merupakan dompet digital yang dapat digunakan untuk berbagai layanan yang ada di aplikasi Gojek, seperti membayar ongkos GoRide, memesan makanan, top up pulsa, dan layanan lainnya.
Yang ketiga ada Dana, merupakan aplikasi dompet digital yang sudah memperoleh izin dari pihak Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan digital atau LKD, serta penggunaan e-money dan e-wallet. Yang keempat ada Link Aja, merupakan layanan berupa aplikasi yang bisa digunakan untuk bertransaksi layaknya uang tunai di merchant yang menjadi rekanan Bank Mandiri dan Telkomsel. Yang terakhir ada Sakuku, merupakan dompet digital yang memiliki dua jenis, yaitu Sakuku dan Sakuku Plus. Selanjutnya deskripsi teori yang kedua, yaitu fitur-fitur dompet digital. Dompet digital terus berinovasi dan menghadirkan berbagai layanan keuangan digital yang dibutuhkan para milenial, khususnya mahasiswa dan pelajar. Tak hanya fitur transaksi online, melainkan juga fitur yang mendukung bisnis dan investasi. Yang pertama ada fitur transfer uang antar bank, yang kedua fitur scan QRIS, yang ketiga pembayaran tagihan, dan yang keempat berinvestasi. Selanjutnya deskripsi teori yang ketiga, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan keuangan digital. Dompet digital memiliki banyak fitur yang beragam dan sangat bermanfaat, terutama untuk kaum milenial, khususnya mahasiswa dan pelajar. Selain itu, dompet digital juga memiliki kelebihan dan kekurangan bagi para penggunanya. Yang pertama, kelebihan keuangan digital yaitu transaksi lebih praktis, cepat, dan efisien, dapat melakukan berbagai transaksi, dan tingkat keamanan yang cukup tinggi. Selanjutnya, kekurangan keuangan digital yaitu harus selalu terhubung ke internet dan jumlah merchant masih terbatas. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Vina Dewi Ramadanti, Raffi Indra Permana, dan Belia Rida Syifa Fauzia, dan Nur Aini Rahmawati dari Institut Teknologi 10 November pada tahun 2021 dengan judul Penelitian Analisis Faktor Penggunaan Dompet Digital di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penggunaan dompet digital di kalangan mahasiswa. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Irna Kumala dan Intan Mutia dari Universitas Indraparasta PGRI pada tahun 2020 dengan judul Penelitian Pemanfaatan Aplikasi Dompet Digital terhadap Transaksi Retail Mahasiswa. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh aplikasi dompet digital terhadap gaya hidup mahasiswa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan proses keberhasilan suatu penelitian. Selain itu, kerangka pemikiran memberikan berbagai permasalahan yang penulis hadapi dan permasalahan objek yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan uraian tersebut, berikut uraian kerangka berpikir kami. Pengaruh keuangan digital terhadap kalangan mahasiswa dan pelajar yaitu terjadinya perilaku konsumtif, pembayaran lebih mudah, dan lebih efisiensi waktu karena dapat diakses di mana saja melalui ponsel yang terhubung jaringan internet. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Ica. Selanjutnya di sini ada bab 3, metodologi penelitian yang berisikan tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Di sini yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Tempat dalam penelitian ini dilakukan secara daring atau online lewat media sosial kepada beberapa mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan penelitian ini dilakukan kepada beberapa mahasiswa di luar UPN Veteran Jakarta seperti Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sriwijaya, Universitas Budi Luhur, dan lainnya. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal keluarnya izin penelitian dalam waktu
2 bulan yang meliputi penyajian dalam bentuk karya tulis ilmiah atau KTI. Kemudian metode penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis kuantitatif dan metode survei. Jenis kuantitatif adalah jenis penelitian yang melakukan investigasi secara sistematika untuk meneliti dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur dan menggunakan ilmu statik, matematika, dan komputasi. Metode survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Tujuan penelitian menggunakan jenis kuantitatif dan metode survei, yaitu supaya pengembangan penelitian ini secara matematis karena penelitian ini tidak sekadar menggunakan teori, dan supaya mendapatkan data serta memberikan gambaran secara detail dari mahasiswa tersebut. Kemudian ada objek penelitian. Objek penelitian dari bagian dari penelitian yang menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian. Objek dalam penelitian mengacu pada orang, tempat, benda, atau fenomena. Objek yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa dari berbagai instansi universitas seperti UPN Veteran Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sriwijaya, Universitas Budi Luhur, dan lainnya. Objek penelitian ini berfungsi sebagai pihak yang memberikan informasi serta berpartisipasi untuk menghasilkan data yang digunakan dalam penelitian. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dalam bentuk G-Form atau Google Form yang akan disebarkan dan diisi secara online. Kuesioner ini adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang tertulis yang disusun secara sistematis kepada responden. Kemudian kuesioner tersebut akan disebarkan melalui grup chat atau chat pribadi ke mahasiswa serta ke masing-masing perwakilan mahasiswa dari berbagai instansi sebagai objek penelitian. Kemudian di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode korelasi kuantitatif dengan kuesioner. Data berupa kuesioner yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Kuesioner disebar pada tanggal 1 Mei 2022. Lalu setelah data sudah terkumpul, kemudian kami akan menganalisis dan melakukan pengolahan data menjadi lebih halus sehingga memberikan arah dan pengajian yang lebih lanjut. Kemudian bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu terdiri dari deskripsi data. Deskripsi data adalah gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Hasil dari penelitian yang kami lakukan terkait pengaruh keuangan digital di kalangan mahasiswa dan pelajar yang disebarkan dengan link kuesioner melalui Google Form secara daring atau online. Dari kuesioner tersebut terdapat 15 pertanyaan dan sudah diberikan tanggapan-tanggapan oleh responden. Total kuesioner yang sudah disebar dan sudah diberikan tanggapan oleh responden yaitu sebanyak 46 mahasiswa dari berbagai universitas. Selain deskripsi data, ada juga beberapa presentasi digunakannya diagram lingkaran, beberapa tabel tentang identitas responden dan hasil kuesioner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada hasil yang telah didapatkan terdapat jawaban bahwa rata-rata para mahasiswa dari berbagai universitas telah terpengaruh dengan adanya keuangan digital. Hal ini dibuktikan dengan presentase hasil kuesioner. Hasil presentase kuesioner lebih besar menjawab setuju dengan adanya keuangan digital dibandingkan hasil presentase kuesioner tidak setuju dengan adanya keuangan digital. Dalam faktanya, kita sebagai mahasiswa cenderung sering kali menggunakan keuangan digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja karena dilihat dari hasil kuesioner bahwa para mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia ini menyatakan bahwa keuangan digital banyak manfaat, seperti keuangan digital lebih praktis,
Efisiensi dapat diperlukan dalam keperluan sehari-hari, lebih aman, tidak perlu menunggu uang kembalian, dan terdapat fitur-fitur dalam keuangan digital yang mempermudah para mahasiswa dalam bertransaksi. Yang terakhir yaitu bab 5, penutup, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah pelajar dan mahasiswa seringkali menggunakan keuangan digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja karena berdasarkan hasil kuesioner para mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia ini menyatakan bahwa keuangan digital memiliki banyak manfaat seperti lebih praktis, dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan lebih aman. Keuangan digital memberikan pengaruh positif karena dapat mempermudah pelajar dan mahasiswa dalam bertransaksi. Namun, keuangan digital juga memberikan pengaruh negatif, seperti halnya tingkat konsumtif para mahasiswa meningkat, sehingga akan membuat para mahasiswa menjadi boros dan tergantung pada daya tahan ponsel, sehingga ketergantungan terhadap ponsel meningkat. Dikarenakan keuangan digital sudah hampir di semua sektor telah memanfaatkannya, sebagai perkembangan teknologi untuk melakukan inovasi dari uang kertas ke uang digital. Sehingga kita sebagai mahasiswa harus bijak dan meminimalisir dampak negatif dalam menggunakan keuangan digital. Yang terakhir yaitu saran. Menurut penulis, ada beberapa saran yang dapat dilakukan pelajar dan mahasiswa untuk meminimalisir dampak negatif dalam menggunakan uang digital, yaitu yang pertama memantau riwayat transaksi secara berkala, yang kedua tidak ketergantungan dengan uang digital, yang terakhir konsisten dalam menentukan batasan saldo. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.